Grup Hartono menyambut ketua dewan direksi. Katanya, anak laki-laki harus dididik dengan keras, anak perempuan dengan kemewahan. Tapi bapak berpura-pura jadi orang miskin dan membesarkan Xiaoxing selama belasan tahun. Tinggal di kawasan kumuh, makan seadanya. Bukankah itu agak terlalu keras? Saya ini Juga berawal dari nol baru bisa sesukses sekarang. hanya dari keluarga sederhana. Baru bisa lahir anak yang sukses. Semua yang dia miliki sekarang harus dialaminya. Kalau sejak kecil dia hidup bergelimang harta. Dan seperti anak-anak orang kaya lainnya, apa bedanya? Saya mengerti, Bapak ingin Xiaoxing mengalami kesulitan dulu. Sebelum memimpin grup Hartono. Tapi, Cepat, anak saya datang, bersiap. Tuan muda datang, bersiap cepat. Jualan Liang Pi yang asli. Chen Xing, Begitu lulus langsung diterima kerja di grup Hartono. kamu benar-benar kebanggaanku. Iya, layak untuk 10 tahun kerja kerasku. Dan juga untuk kerja keras ayah, serta dukunganmu. Jualan Liang Pi yang asli. Paman, Kenapa hari ini jualan di sini? Liang Pi yang asli. Liang Pi barat laut. Ayah, Liang Pi. Ayah, paman. Singer. Hari ini kamu datang untuk melapor ke grup Hartono, kan? betul. Ruosue, kamu juga ikut menemani? Cepat, Liang Pi yang baru saja paman racik. terima kasih, Paman. Liang Pi racikan paman paling enak sedunia. Ruosue, keluarganya begitu berkecukupan, tapi tidak meremehkan keluarga kami yang miskin. Dia juga tidak pernah meninggalkanmu. Dia gadis yang sangat langka. Paman, jangan bicara seperti itu. Chen Xing selalu ranking pertama di sekolah setiap tahun. Dan selama 4 tahun berturut-turut mendapatkan beasiswa penuh. Sepertinya sayalah yang mengincarnya. Ruosue, kalau tidak menyembunyikan identitas, di sekitar Xiaoxing pasti penuh dengan orang yang cuma cari untung. Wanita matre. Mana mungkin dia bertemu gadis tidak materialistis seperti Ruosue. Lagi pula Chen Xing baik hati. Hubungan kalian berdua, ayah dan anak sangat harmonis. Saya yakin setelah menikah ke keluarga kalian, hidup saya akan sangat bahagia. Ah, dasar anak bodoh. Dengar tidak? Ini rezekimu. Nanti kalau kamu berani menyakiti Ruosue, lihat bagaimana aku menghajar kamu. Saya tahu, Ayah. Kamu sudah lulus kuliah. Ujian masuk grup Hartono juga sudah lulus. Mulai sekarang, ayah tidak perlu bekerja sekeras ini lagi. Hati-hati. 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 Chen Xing? Nak, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja? Chen Xing, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, Ayah. Bukan, kamu nyetir gimana sih? Hampir nabrak orang. Hampir aja nabrak orang, biar aku lihat siapa ini. Wah. Ini bukan murid terpintar di kelas kita. Aduh. Kalau tahu ternyata kamu, langsung saja aku tabrak. Lagi pula nyawamu yang murahan itu nggak berharga. Kamu bicara apa sih? Punya uang sedikit, sok jagoan ya? Sorot mata apa itu? Nggak terima. Aku kasih tahu, di sekolah aku lebih unggul darimu. Di masyarakat, kamu tetap cuma bisa jadi budakku. Tahan, harus ditahan. Kalau cemoohan dan kata-kata sarkas dari orang-orang kecil seperti ini saja kamu nggak bisa tahan, nanti bagaimana kamu bisa menghadapi gelombang besar di dunia bisnis? Budi Gunawan. Di balik ini adalah perusahaan yang akan aku masuki hari ini. Aku nggak mau berurusan denganmu di sini. Tapi kalau di tempat lain, aku nggak jamin tinjuku nggak mendarat di wajahmu. Bagus, anak muda berani, tapi juga bisa menahan diri. Memang pantas jadi penerus grup Hartono. apa katamu? Kamu juga mau masuk grup Hartono? Kebetulan sekali ya, kenapa aku bisa satu perusahaan dengan si miskin seperti kamu? Tapi kamu nggak berani sentuh aku di sini. Bahkan kalau hari ini aku potong-potong kamu, aku tetap bisa masuk kerja seperti biasa. Nggak ada pengaruhnya, karena ayahku adalah eksekutif tinggi di grup Hartono, satu tingkat di bawah puncak. Inilah bedanya aku dan kamu. Coba periksa, ayahnya eksekutif tinggi mana di grup itu? Berani-beraninya mengganggu ketua dewan direksi. Hahaha. Aduh, nak, kalian kan sama-sama teman sekelas, nanti juga bakal jadi rekan kerja. Masalah kecil ini cuma salah paham. Bukan Pak Tua, kamu siapa? Aku ayahnya Xiaoxing. Lihat nih, ini lohang yang baru jadi. Enak banget, asli banget. Jauh-jauh barang kotor itu dariku. Aku ini orang yang makan sampah kaki lima kayak gini. Kau. Budi Gunawan. Kau selalu menyusahkanku, itu sudah biasa. Tapi hari ini kau berani-beraninya pada ayahku. Terus kenapa? Mau mukul aku? Ayo pukul aku. Ayo berani. Kamu, jangan main tangan. Nah, kalau sampai kamu main tangan, 20 tahun didikan ayah untukmu akan sia-sia semua. Ayo. Kamu. Chen Xin, jangan main tangan. Kalau sampai kamu main tangan, masa depanmu akan hancur. Tapi aku... Kita hanya perlu berusaha lebih keras lagi, naik lebih tinggi. Baru bisa menghajar orang-orang yang sok jago ini.
Anak yang baik, mengerti bahwa kesabaran kecil menentukan rencana besar. Di kemudian hari, pasti akan menjadi pendamping yang baik untuk grup Hartono. Naik ke atas, ngandelin apa? Ngandelin bapak tua penjual Yangpi ini. Masuk grup Hartono jadi karyawan paling bawah bukan awal hidupmu, tapi akhir hidupmu. Di perusahaan besar seperti ini, kalau mau naik pangkat, yang dibutuhkan adalah koneksi, latar belakang, dan uang. Begitu aku masuk, paling rendah jadi manajer departemen. Kalau kamu mau naik, harus nurut sama aku. Inilah bedanya aku dan kamu. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Aku mau lihat, antara anak manja yang tak berguna dengan orang terbaik yang mengandalkan pengetahuan dan kemampuannya sendiri, siapa yang bisa lebih sukses? Bukan aku yang bilang, Huo Chensing. Kamu cuma bisa sembunyi di belakang perempuan minta perlindungan. Iya kan? Cewek secantik Ruo Sue kok mau sama kamu? Sungguh mubazir. Entah kamu si sampah ini kasih dia obat apa sampai dia setia mati sama kamu. Ruo Sue, kita berdua baru cocok. Pikirin deh, jadian sama aku. Begini, aku akan melupakan semua yang sudah-sudah. Gimana? Tuanku, aku masih di sini loh. Pergi sana, urusanmu apa? Ruo Sue, pikirin-pikirin. Malam ini, hotel bintang 5 di kota sungai. Pilih mana saja. Ini habis, siapa yang tahan? Aku. Sialan. Untung anakku tidak main tangan. Kalau sampai berkelahi di depan kantor, bisa dipecat. Bukan, Bapak Tua Buta ya. Ini belum main tangan. Satpam mana? Cepat tangkap ya. Aduh, ini grup Hartono. Di sini nggak ada yang ngurusin. Nggak ada yang ngurusin. Nggak mau urus ya. Nggak ada yang ngurus ya. Nggak ada yang ngurus. Aku yang urus. Minggir. Berhenti. Berhit. Ayah, akhirnya kamu datang. Aduh, Yingjun, kamu lagi cari masalah apa? Ini kan kantor pusat grup Hartono. Kamu cari mati? Bukan. Mereka yang ganggu aku. Dia juga mukul aku. Kamu bikin malu banget. Kenapa nggak panggil satpam? Bukan, ini satpamnya kayaknya tuli dan bisu. Masa sih? Departemen keamanan grup ini semua sudah dilatih profesional. Satpam. Hei, Halo? manajerku. Kamu usir mereka semua keluar. Lalu hajar mereka lagi. Biar mereka tahu. Akibatnya ganggu anakku. Saya hajar mereka. Memangnya masa harus saya yang turun tangan? Gaji saya cuma beberapa ribu sebulan. Kamu suruh saya mukul direktur utama. Mending suruh saya lawan Sun Wukong saja. Abah. Lihat ini. Apa aku bilang? Dia tuli dan bisu kan? Set. Ada apa ini? Aduh. Gu Shanhe, teman sekelas lama. Kamu ketua kelas lama. Huajian Hai. Wah, ini aku, Shanhe. Sudah lebih dari 20 tahun nggak ketemu ya. Kios ini punyamu? Iya, punyaku. Ini liang pi khas barat laut yang asli. Mau coba? Makan tuh. Yang mukul anakku itu anakmu? Nggak ada yang mukul anakmu. Omong kosong. Mereka semua lihat. Jaga mulutmu. Siapa yang bisa jadi saksi buat anakku? Kalian. Aduh, Shanhe ya. Kalau dia anakmu, ini kan salah paham antara keluarga sendiri. Anak-anak cuma ribut aja. Salah paham kecil, salah paham. Masa anakku bohong? Anakmu juga nyita kiosku. Lihat, usaha saya ini sekarang nggak bisa jalan lagi. Kios pilekmu ini mau disamain sama anakku? Aku. Kamu tidak boleh. Jangan buat keributan di depan perusahaan. Nanti kena hukuman. Tapi kalau dibiarkan begitu, bukankah terlalu tidak punya muka? Wahahaha. Mengingat kita dulu sekelas. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Bukan, ayah. Tidak boleh dibiarkan begitu. Mereka menggangguku. Mereka. Aku tahu harus bagaimana. Aku sebagai petinggi grup Hartono memerintahkanmu. Mulai hari ini dilarang berjualan di sini. Baik, aku akan pindah ke tempat lain. Teman sekelas. Jangan panggil aku teman sekelas. Aku malu untukmu. Di kelas kita ada lebih dari 40 teman, bukan karyawan kantor putih. Ia elit sosial. Kok bisa ada yang gagal seperti kamu? Kelas kita direndahkan olehmu? Oh tidak, yang direndahkan adalah wajah seluruh sekolah. Lihat keadaanmu. Sudah 40 tahun lebih, masih berjualan di pinggir jalan. Kalau aku jadi kamu, cari tempat sepi, gantung diri, mati. Direktur Qin, sudah ketemu. Gu Shanhe ini sama sekali bukan petinggi, hanya seorang manajer departemen kecil. Pantasan aku tidak kenal. Orang seperti ini, siapa yang merekrutnya ke perusahaan? Pasti ada hubungannya dengan seseorang. Masuk lewat pintu belakang. Pergi. Selidiki sampai jelas. Harus dicabut sampai ke akarnya. Adalah ketua dewan. Ketua dewan melihat pertemanan sekelas, menahannya di perusahaan, memberinya sesuap nasi. Loko ini memakai orang tidak kompeten. Patut dicela. Teman sekelas kamu jangan bicara begitu kasar. Kamu sukses, tapi anakmu kuliahnya kan bayar sendiri. Aku gagal, tapi anakku juara sains di ujian masuk perguruan tinggi.
Lalu bagaimana? Dengan aku di sini, anak-anak dari kedua keluarga kita, bagai langit dan bumi. Si sampah keluargamu masih harus melihat wajah orang di perusahaan, sedangkan anakku bisa berjalan seenaknya di grup Hartono. Karena aku adalah petinggi grup Hartono di puncak Yunlu yang ditunjuk langsung. Oleh Ketua Dewan Huo, aku menguasai hak hidup mati di grup Hartono. Oh, begitu ya. Kamu dekat banget ya sama direktur utama di sini. Tentu saja kami sahabat karib, saudara sehidup semati. Aku kok kayaknya nggak percaya. Kamu nggak? Aduh, ya kalau ayah mau aku bilang, nggak usah banyak omong sama mereka. Kekuasaan ayah kan besar. Langsung pecat saja si sampah itu buat aku. Aku kesal lihat dia di kantor. Dia mengganggu pandanganku, bajingan itu. Aku cuma seorang manajer kecil, mana ada kuasa ikut campur urusan HRD. Kamu terlalu menganggapku hebat. Memecat dia kan kamu cuma kehilangan satu orang pelayan. Pikiranmu kok masih belum matang. Iya juga ya, ayah yang lebih bijaksana. Jangan buang-buang waktu, cepat pergi lapor diri. Ya, tunggu sebentar, aku hancurkan lapaknya. Dasar anak kurang ajar, jangan cari masalah. Aku kapan kenal direktur utama? Jangan sampai aku kena getahnya, nanti aku juga dipecat. Kalau bisa memaafkan, maafkanlah. Keluarga kita kan besar. Ngapain ribut sama pedagang kaki lima kumuh ini? Iya juga. Singa, mana mungkin mempermasalahkan sekawanan anjing liar. Ayo kita pergi. Kamu. Sudahlah Chensing, jangan biarkan orang-orang seperti ini merusak suasana hatimu. Ini hari pertama kerja, harus punya perasaan yang baik. Nah, sebentar lagi ayah akan buka identitas asli ke kamu. Tahan dulu. Baik. Ruoksu, aku pergi lapor diri dulu. Ya, hari ini kamu yang direndahkan. Nggak apa-apa. Kalau gitu aku pergi dulu. Paman, biarkan aku bantu Paman membereskan. Aku urus sendiri saja. Apa? Kok cuma ditempatkan jadi satpam? Sing selamat ya, baru masuk kerja langsung jadi manajer departemen. Aku juga nggak nyangka Tante Kin bisa kerja di grup Hartono, ke depannya mohon bimbingannya. Kita kan dekat, nanti kalau ada apa-apa di kantor langsung bilang aja. Ternyata Hua Chensing bisa masuk grup Hartono juga lewat jalur belakang. Dia ternyata jadi gigolo untuk seorang wanita tua. Nggak heran dia bisa duduk di posisi manajer, mulutnya cuma bicara moral dan kebajikan, Cih. Nggak usah buru-buru lapor dulu, aku ajak kamu kenalan dulu sama lingkungan kantor. Oke. Hua Chensing ini sudah punya satu, masih melirik yang lain. Kok selalu mau mengandalkan wanita? Sialan, wajah gua kan lebih ganteng dari dia, kok nggak ada wanita yang nempel ke gua? Ingjun sudah dapat kartu pegawai. Pak, kok cuma kasih aku posisi satpam? Aku sudah bilang ke orang-orang kalau aku manajer di grup Hartono. Sekarang disuruh jaga pintu, malu-maluin banget. Dengan wewenangku, bisa kasih kamu jadi satpam. Saja sudah bagus. Siapa suruh kamu keburu besar mulut? Aku kan cuma mau kasih kamu pengalaman di level dasar dulu. Anak muda harus ditempa dulu karakternya. Itu Hua Chensing baru masuk langsung jadi manajer. Kenapa dia bisa? Apa anak pedagang kaki lima itu ternyata manajer? Berarti dia setara denganku. Pak, bilang dong, Pak. Kalau gitu, aku akan lakukan menukar kucing dengan pangeran. Pedagang kaki lima mana punya kemampuan, biar dia nggak punya tempat buat mengadu, ayah punya cara. Ikut ayah. Lagi sibuk ya Pak Wei? Wah, apa kabar manajerku? Begini, anak saya baru diterima kerja di perusahaan Huo kita, tapi cuma ditempatkan sebagai satpam. Saya pikir Anda bisa bantu pindahkan posisinya. Nilai anakmu ini loh, bisa jadi satpam aja, itu karena divisi satpam kita lagi sangat kekurangan orang. Nggak bisa dipindah. Lihat saya laugu ini, mana mungkin membuat Bapak susah, kan? Kamu. Maksudnya apa? Aduh, hari ini tuh ada yang baru masuk kerja, Hua Chensing. Nggak punya status, nggak punya sumber daya, nggak punya latar belakang. Bagaimana kalau dia ditukar posisinya dengan anak saya? Posisi manajer ini sangat penting. Harus ada insentif tambahan. Bagaimana mungkin jabatanku cuma satpam? Aku jelas-jelas diterima sebagai manajer departemen. Ayahmu itu siapa? Posisi kerjaku apa hubungannya dengan ayahku? Tentu ada hubungannya. Hubungannya sangat besar. Ayahku itu di bawah gedung perusahaan, jualan liangpi di lapak. Ayahmu jualan liangpi di lapak bawah gedung perusahaan. Kamu jadi satpam di depan perusahaan. Bagus kan? Antara kalian, ayah dan anak bisa saling jaga, iya kan? Bukan, ini logika apa sih? Kalau ayahmu cuma pedagang lapak, ya kamu harus jadi satpam. Kalau ayahmu itu direktur utama, ngomong-ngomong jadi manajer, aku mau jadi tungganganmu juga boleh. Tapi ayahmu memang cuma pedagang lapak. Kenapa? Kamu salah lahir malah nyalahin aku. Dengar ya, kalau mau kerja, pakai seragammu dan jaga pintu. Kalau enggak mau, pintu ada di sana.
Silakan pergi, nggak usah antar. Aku lulus semua tes bertahap. Dengan nilai tertinggi di tes tulis dan wawancara, baru bisa masuk perusahaan ini. Hanya dengan omonganmu, mau menyuruhku jaga pintu? Aku nggak terima. Terima nggak terima, ya harus terima. Wah, Manajerku. aduh. Selamat ya, baru lulus sudah jadi manajer di grup Huo kami. Lihat, inilah yang disebut sukses di usia muda. Ini semua berkat Bapak. Aduh, nggak kayak orang-orang tertentu sehari-hari cuma bisa sombong, aku juara satu. Tapi ujung-ujungnya, aduh, cuma jaga keamanan. Kan? Rekan Satpam. Kamu tahu dari mana aku jadi satpam? Terus, Kamu berkat dia? Maksudnya apa? Aku... Dasar bodoh, mulutnya nggak ada penjaganya. Percakapan antar eksekutif tinggi kami, kamu nggak berhak ikut campur. Cepat pergi jaga pintu. Telat 1 menit, gajimu kukurangi. Aku nggak mau pergi. Pak Hartono, hari ini kamu dan Xiaoxing sudah sangat tersakiti. Bagaimana kalau kita hilangkan saja kedua orang bodoh dari keluarga Gu itu? Sebenarnya kemunculan mereka tepat sekali. Xiaoxing sekarang dia harus menghadapi orang seperti ini, biarkan saja, anggap saja sebagai pelatihan terakhir untuk Xiaoxing. Xiaoxing benar-benar kasihan ya. Padahal dia anak orang terkaya di kota sungai. Satu-satunya pewaris grup Hartono, tapi masih harus hidup di lapisan bawah berjuang keras selangkah demi selangkah. Hahaha. Omong-omong Pak Hartono, kapan kamu berencana untuk mengungkapkan hubungan kita pada Xiaoxing? Lan R. Sekarang belum waktunya. Dia. Masuk tidak tahu mengetuk pintu? Tidak baik. Ketua direksi, Tuan Kit. Posisi tuan muda direbut orang. Apa? Sungguh gila. Siapa? Ya, ayah dan anak keluarga Gu itu. Kamu tahu? Sejak Xiaoxing lahir, setiap gerak-geriknya selalu dalam kendali saya. Kalau bukan karena saya membuka sistem, siapa lagi yang bisa main-main dengan daftar personal ya? Kamu benar-benar bersusah payah ya. Aku tidak bisa membiarkan Xiaoxing terlalu disakiti. Aku akan membantunya. Jangan sampai ketahuan. Jangan dorong aku. Apa? Huo Chensing, jangan berbuat onar di sini. Kalau kamu masih mau cari gara-gara, Ini bukan Huo Chensing dari kelas kita. akan kulempar dari lantai atas. Berani-beraninya datang membuat keributan di grup Hartono. Tidak bisa, aku harus merekamnya. Aku tidak percaya perusahaan grup Hartono yang besar ini tidak ada tempat untuk mencari keadilan. Aku mau bertemu pimpinan kalian. Aku mau bertemu ketua direksi kalian. Bukan, kamu pikir apa? Anjing, kucing mana saja bisa ketemu direktur utama. Aku kasih tahu, aku sudah 5 tahun penuh di perusahaan Huo, aku saja belum pernah ketemu direktur utama. Beliau itu di kota sungai, bagaikan langit-langit yang tak terjangkau. Urusan receh macam kamu ini, kamu masih mau ketemu direktur utama. Kamu sedang berkhayal saja, tapi aku... Jelas-jelas dengan status manajer departemen masuk perusahaan Huo. Kalian malah memberi aku jabatan satpam, dan masih mau aku terima saja. Ini alasan apa sih, brengsek? Alasan itu adalah yang diatur oleh orang-orang atas seperti kami. Huo Chensing sama seperti kamu. Prestasinya jelas bagus, tapi cuma bisa jadi penjaga. Sedangkan aku, yang kalian sebut tak berguna, malah bisa langsung melesat ke puncak. Kalau mau salahkan saja ayahmu yang tak becus itu, yang membuatmu sejak lahir. Sudah ditakdirkan jadi kuli. Aku peringatkan kamu, jangan hina ayahku lagi. Ayahku setiap pagi kerja bongkar muat, siang antar pesanan makanan, malam jualan di pinggir jalan. Dengan susah payah dia membesarkanku sendirian. Di mataku, dialah orang yang paling hebat. Kenapa di mulut kalian? Dia jadi orang yang paling tak berguna? Sungguh mengharukan. Benar kata pepatah, prajurit lemah cuma satu. Jenderal lemah hancur seluruh pasukan. Pantasan aku mencium bau asam busuk di tubuhmu. Ternyata dasarnya memang orang miskin. Haha, maaf ya. Maafkan aku, dalam topik serius seperti ini seharusnya tidak tertawa. Tapi aku benar-benar tidak bisa menahan tawa. Hahaha, jangan-jangan kamu benar-benar mengira dengan usaha sendiri bisa jadi orang sukses? Anak hebat dari keluarga miskin? Itu cuma mimpi kosong kalian berdua, ayah dan anak. Kenyataannya kalian seperti ini, cuma tikus di sudut gelap kota yang ramai, seperti kecoa, seperti sampah. Jika perusahaan Huo isinya orang-orang seperti kalian, maka pekerjaan ini lebih baik tidak usah aku ambil.
Manajer Wijaya, daftar penempatan staf yang masuk hari ini sudah selesai. Silakan dilihat. Manajer Wijaya, cepat rebut komputernya kembali. Jangan biarkan dia lihat. Hua Chensing, bukannya kamu meremehkan kerja di sini? Karena aku ingin semua orang tahu, akulah orang yang terpilih sebagai manajer departemen. Aku ingin membongkar wajah buruk kalian kepada semua orang. Ketemu. Hua Chensing, letakkan komputer itu. Lihatlah semua. Akulah orang yang seharusnya jadi manajer departemen. Hei, lihat baik-baik. Di sini tertulis jelas-jelas. Posisi yang kamu lamar adalah satpam. Tidak, ini tidak mungkin. Lao Wei, apa tindakan ini tidak berisiko? Sebenarnya sih, mengganti posisi karyawan secara sembunyi-sembunyi memang sangat berisiko. Tapi coba tebak, kebetulan enggak? Hari ini, sistem departemen personalia kami sedang maintenance. Jadi bisa mengganti semua daftar nama karyawan sesuka hati. Asal aku tukar nama anakmu dengan nama Hua Chensing, begini caranya. Bukankah buktinya sudah sangat kuat? Pasti aman, tidak akan gagal. Hua Chensing, masih mau ngomong apa lagi? Posisimu sudah dilihat semua orang. Masih perlu membela diri? Pasti kalian yang main curang. Bibikin jelas-jelas bilang posisi saya adalah... Bibikin, itu yang wanita tua yang menampungmu itu ya? Wah, ada gosip baru nih. Ternyata Hua Chensing ditampung wanita tua. Sekarang jadi semakin seru. Ditampung apa? Bibikin adalah eksekutif di perusahaan ini. Dia teman ayah saya. Di perusahaan kita ada eksekutif yang margacin. Di antara manajer menengah dan atas perusahaan kita juga tidak ada wanita bermargakin. Kecuali apa? Kecuali orang di samping chairman itu. Itu mungkin cuma karyawan biasa, bukan manajer atau pejabat. Sosok setinggi itu, masa iya temannya cuma pedagang kaki lima yang kumuh? Aduh, Hua Chensing. Tak kusangka, buat masuk jadi satpam aja kamu mesti nyari koneksi. Nggak perlu kan? Kita kan dulu sekelas. Gini aja, kamu cuma perlu sujud, ketuk kepala buat aku. Aku masih bisa kasih kamu kerjaan satpam buat iseng-iseng. Ngapain harus mengalah dan tunduk? Sampai harus tidur sama nenek-nenek. Hehe, jijik nggak sih? Aku aja malu sama kamu. Kamu fitnah. Aku fitnah? Ayo semuanya, lihat ini. Buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Xiao Qing, selamat ya. Baru masuk langsung jadi manajer departemen. Aku juga nggak nyangka, Tante Kin bisa kerja di grup Hartono, kedepannya mohon bimbingannya. Kita kan apa hubungannya? Nanti kalau ada masalah apapun di kantor, jangan sungkan bilang. Cepat posting di Weibo dan di lini masa WeChat. Berita ini terlalu heboh. Xiao Zhe. Ayah. Ini pacarmu itu Hua Chensing kan? Ayah? Kan. Kenapa? Lihat apa yang dia perbuat. Sekarang di luar sudah heboh semua. Padahal besok kan acara pertunangan kalian. Tapi menurutku pernikahan ini nggak perlu dilanjutin lagi. Aku bakal lempar kamu ke bawah. Aku mau ketemu ketua direksi kalian. Kalian mengambil sepotong-sepotong dan memutar balikan fakta. Membalikan hitam putih. Memanfaatkan jabatan. Sembarangan memindahkan posisi. Perusahaan Hartono ini nggak ada yang bisa mengendalikan kalian. Kalian keterlaluan banget. Aduh, meski harus diakui, mengaku kenal dia adalah hal paling memalukan dalam hidupku. Tapi aku tetap harus bilang, dia adalah teman sekelasku. Waktu masih sekolah, orang ini sudah jahat banget. Bolos sekolah, suka bohong, bahkan sampai mencuri. Orang seperti ini bagaimana bisa cocok jadi satpam perusahaan? Jabatan yang begitu penting, aku tahu. Kalau aku terus mendesak, pasti akan terlihat aku yang jahat. Jadi bagaimana keputusannya? Serahkan pada kalian semua untuk memutuskan. Dia kelihatannya orangnya jujur. Nggak kayak orang yang kamu bilang tadi. Iya nih, kayaknya salah orang deh. Aku bisa buktikan. Zhang, Lili Wijaya. Wah, Lili. Kamu juga kerja di Hua Group? Iya, tapi aku cuma pegawai biasa. Sangat-sangat biasa. Kedepannya, tolong bimbinganmu ya. Manajer besar. Kamu bilang bisa buktikan? Bisa buktikan apa? Karena kita satu kelas. Orang ini adalah sampah di kelas kita. Yang dikatakan manajerku tadi cuma sebagian kecil dari kejahatannya. Hanya sebagian kecil saja. Semua murid di kelas kita bisa jadi saksi. Jadi kalau hari ini cuma diusir dari Hua Group, bukannya terlalu dimudahkan? Orang seperti ini kalau sampai berkeliaran di masyarakat, bukankah dia akan jadi bencana? Mending kita kasih dia tuduhan. Lalu lempar ke penjara, biar nggak merusak masyarakat lagi. Bukan begitu, Lili Wijaya. Aku nggak punya masalah sama kamu. Kenapa kamu ikut-ikutan mereka memfitnah aku? Kamu sampai harus tidur sama si nenek tua bermargakin itu? Masih takut difitnah? Aku semudah itu?
aku semudah itu. Wah, kamu kan yang nyokong. Huo Chensing, si wanita tua itu, nggak bisa bohong. Wajahnya memang cantik. Sayangnya matanya buta, sampai bisa suka sama orang kayak Huo Chensing. Aduh, manajer Wijaya. Manajer Wijaya. Di perusahaan ada hama kayak gini yang suka main. Koneksi dan nyelonong masuk seenaknya, nggak kamu atur. Hari ini dia berani nyelonongin satpam, besok dia berani nyelonongin manajer. Kita harus menghentikan kebiasaan suka cari jalan belakang ini sebelum berkembang. Lihat. Udah mau mati aja masih berani ketawa. Manajer Wijaya. Pecat dia. Lau Wei, anak-anak ini lagi ngomong sama kamu, kok nggak jawab? Direktur Qin. Saya nggak berani. Apa? Direktur Qin? Posisinya dia apa sih sebenarnya? Kok sampai dipanggil direktur? Yaitu General Manager Grup Huo. Ketua direksi nggak ada, posisinya dia yang tertinggi. Kamu tunggu aja nasibmu. Apa General Manager? Berarti aku hancur dong. Xiaoxing, barusan mereka mukulin kamu kan? Tangan yang mana yang mukul? Dibikin, aku nggak apa-apa. Aku tanya, tangan yang mana yang mukul? Tangan kanan. Cari cara sendiri buat patahin, akan dihitung kecelakaan kerja. Ya. Direktur Qin. Posisi bawahan ini masih bisa dipertahankan nggak ya? Departemen SDM. Kata SDM itu dipisah, kata manusia di depan, kata urusan di belakang. Belajar jadi orang dulu, baru belajar ngurusin urusan. Kamu jadi orang aja nggak bisa. Gimana mau ngurusin urusan? Pak Qin, tolong pertimbangkan pengabdian saya selama ini untuk perusahaan, selama bertahun-tahun ini. Nanti, setelah lengan saya sembuh, biarkan saya bersih-bersih toilet saja. Asalkan Bapak puas. Saya akan kembali lagi untuk diangkat jadi karyawan tetap, boleh kan? Terima kasih Pak Qin, saya akan pergi patahkan lengan saya sekarang. Hei, Ini semua salahmu, bikin aku jadi kayak gini. Xiao Qinlan ini terlalu memanjakan Xiaoxing. Aduh, nanti dia jadi manja loh. Mari saya perkenalkan. Huo Chensing adalah anak dari teman saya. Saya ini orangnya. Juga tidak suka urusan nepotisme. Biasanya, Anggap saja dia sebagai rekan kerja biasa. jika di perusahaan ini dia bisa mencapai posisi apapun, Itu juga karena kemampuannya sendiri. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan saya. Selain itu, saya akan merekrut manajer HRD yang baru. Untuk mengumumkan hasil tes masuk Huo Chensing secara terbuka. Untuk membuktikan dia sama sekali bukan orang dalam, melainkan murni karena kemampuannya sendiri lulus tes dan menjadi manajer departemen di grup Huo. grup kita ini marga Huo, dia juga marga Huo. Benar-benar bukan pangeran grup yang turun ke lapangan buat belajar kan? Bukan begitu. Jangan salah paham ya. Ayah saya itu benar-benar cuman pedagang kios kaki lima jualan liangpi di bawah gedung kantor. Kalau kalian mau makan liangpi, bisa sebut nama saya nanti. Dapat diskon. Nona. Tadi yang memberikan kesaksian palsu itu kamu ya? Ibu Qin, saya benar-benar tidak tahu kalau Anda dan Chen Qing memiliki hubungan seperti ini. Kalau dia bukan temanmu, berarti kamu bisa memberikan kesaksian palsu. Kalau dia tidak punya backing di perusahaan, kalian bisa seenaknya menuduhnya secara tidak adil dan mengusirnya dari perusahaan. Sepertinya ke depannya, standar penilaian di grup Hartono harus lebih mengutamakan karakter seseorang. Ibu Qin, saya salah. Saya susah payah baru bisa masuk ke grup Hartono. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Biar saya pergi ke manajer Wijaya, membersihkan toilet pun saya mau. Hatimu lebih kotor daripada toilet perusahaan kami. Mana mungkin kami tega menyuruhmu membersihkannya, hanya mengeluarkanmu dari grup Hartono. Terlalu murah buatmu. Tidak hanya grup Hartono yang akan memecatmu, saya juga akan memberitahu perusahaan lain di kota Sungai untuk memasukkanmu ke daftar hitam. Jangan, Ibu Qin! Chen Xing, mengingat kita pernah sekelas, tolong bicaralah baik-baik untukku. Kumohon, Chen Xing. Bibi Qin. Xiaoxing. Saat seperti ini jangan lembek. Apa ayahmu tidak mengajarimu? Kasihan tidak membina tentara, keadilan tidak menjaga kekayaan. Jangan beri musuh kesempatan kedua untuk melawanmu. Harus langsung menghabisi. Jangan tinggalkan masalah. Tidak, Bibi Qin. Saya hanya merasa tindakan Anda kali ini sangat tepat. Hancur, semuanya hancur. Iya, Bibi Qin. Ternyata Anda adalah pimpinan tinggi di grup Hartono. Lalu bagaimana Anda bisa kenal dengan ayah saya yang... Kalau saya bilang saya dan ayahmu bukan sekadar teman, kami. Ibu Qin, Ketua Dewan Direksi, ada pesan untuk Anda. Lau Huo ini benar-benar tidak ada habisnya.
Ibu Qin, saya masih muda. Kasihani saya. Sisa hidup saya akan menjadi budak Anda. Jadi budak saya, kamu tidak cukup level. Kamu tetap tinggal di grup Hartono. Apa? Aku masih bertahan di grup Hartono. Xiaoxing, ini undangan dari grup Lin untuk pesta pertunangan, jangan lupa datang ya. Nanti, dari grup Hartono kami, direktur utama juga akan hadir secara langsung. Pesta pertunangan grup Lin. Bukankah itu pesta pertunanganku? Ternyata ayahku di grup Hartono benar-benar punya pengaruh besar. Seorang manajer HR yang terhormat sampai tangannya patah dan disuruh bersihkan toilet. Aku malah bisa tetap bertahan di grup Hartono dengan selamat. Ayahku benar-benar pahlawan penyelamat. Pasti ayahku yang datang sendiri dan menyapa direktur utama. Si direktur Qin ini pun tidak berani berbuat apa-apa padaku, Huo Chensing. Walaupun kamu punya dukungan dari orang seperti direktur Qin, bukankah aku tetap berdiri di depanmu dalam keadaan utuh? Kesal enggak? Di hadapan kekuatan mutlak seperti ini, hubungan macam itu tidak bisa diandalkan. Ingat baik-baik. Selama aku masih ada di grup Hartono, kamu akan selalu kujadikan orang rendahan. Kalau begitu, adu kemampuan saja. Oh, ngomong-ngomong, kamu sudah terima undangan dari grup Lin kan? Kamu sadar enggak? Tunangan Ruoxue bukan kamu? Tentu saja. Keluarga besar seperti itu, mana mungkin memilih anak pedagang kaki lima untuk jadi menantunya. Hanya Taipan seperti aku, anak orang kaya seperti inilah pilihan terbaik bagi keluarga Lin. Kalau kamu punya muka untuk datang, aku akan di tempat pesta pertunangan memeluk Ruoxue dan mempermalukanmu. Akan kuperlihatkan padamu betapa besarnya jurang pemisah antara kita. Kalau kamu berani datang, aku akan datang ke acara pertunangan itu sambil memeluk Ruoxue untuk mempermalukanmu. Supaya kamu tahu betapa besarnya jurang pemisah antara kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku bisa hadir di acara pertunangan ini sebagai tamu? Ruoxue, apakah kita memang tidak sejalan? Kenapa sih orang brengsek itu masih dipertahankan di perusahaan? Kamu sudah terlalu memanjakannya. Kalau aku tidak memberinya hambatan, rencana selama bertahun-tahun ini akan sia-sia. Jangan lagi memanjakannya seperti ini. Lalu bagaimana dengan pesta pertunangan keluarga Lin itu? Itu adalah pelajaran terakhir yang kuberikan untuknya. Aku akan umumkan identitasnya di pesta itu. Rencana mendidik anakku selama 20 tahun ini akhirnya bisa diselesaikan. Ginseng ini. Aku beli pakai uang beasiswa setengah tahun. Walaupun keluarga kami miskin, tata krama tidak boleh diabaikan. Itu yang diajarkan ayahku padaku. Ayah. Wah, nak, kamu sudah datang. Ayah, kenapa ayah di sini? Habis berjualan, ya cari kerja sampingan. Ayah, bukannya sudah kubilang, setelah aku bekerja, ayah tidak perlu susah-susah lagi. Mulai sekarang, ayah tidak perlu bekerja keras lagi. Hahaha. Ini hadiah untuk ayahnya Ruoxue kan? Iya. Bukannya ayah bilang, kalau memberi hadiah jangan pelit? Betul. Bangsa kita ini sangat menjunjung tinggi tata krama. Dalam hal memberi hadiah, jangan sampai sembarangan. Mari, ayah lihat hadiah yang kamu siapkan. Baik. Itu Ruoxue turun? Ruoxue. Itu Ruoxue turun? Ruoxue. Direktur. Ini adalah hadiah dari keluarga Lin dulu untuk Bapak, gelang jok hijau yang sangat berharga. Asalkan anggota keluarga Lin melihat anting ini, pasti mereka akan mengenali identitas Xiaoxing. Ayah, Ruoxue tidak turun. Oh, ayah salah lihat. Barangnya kamu simpan. Oh, ayah harus kerja. Kalau ketahuan majikan, kalau aku malas-malasan, gajiku pasti dipotong. Oh, baik-baik. Kalau begitu Bapak sibuk dulu. Nah, setelah hari ini kamu tidak akan menderita lagi, dan orang-orang yang menyakitimu akan kubuat mereka membayar mahal. Ruoxue, apa kamu masih memikirkan si pecundang Huo Chensing itu? Apa yang kamu posting di Weibo? Itu benar, bajingan Huo Chensing itu membuatku kehilangan pekerjaan. Aku juga tidak akan membiarkanmu tenang. Tentu saja, dia menipumu dengan sangat kejam. Bilang apa? Masuk grup Hartono dengan kemampuannya sendiri. Ternyata naik jabatan dengan menjual tubuh, menjual diri ke seorang wanita tua. Dan di depanmu berpura-pura polos dan tidak bersalah. Coba pikir, jijik sekali. Aku tahu kamu sulit menerimanya.
Tapi kenyataannya memang begitu. Sebagai sahabatmu tentu aku harus menceritakan semua yang kulihat kepadamu. Tidak mungkin aku membiarkanmu. Dipermainkan oleh si brengsek ini. Sudah, jangan lanjut. Menurutku, dalam hal ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Chen-Qing bukan tipe orang yang mencari muka pada orang kaya. Aku juga percaya. Perasaannya padaku tulus. Tidak boleh biarkan Roxue memaafkannya. Kalau tidak, semua yang kulakukan pasti akan dibongkar oleh Huo Chen-Xing. Kalau begitu, satu-satunya sandaran yang kumiliki, Lin Ruosue, akan hilang juga. Ruosue, fakta dia selingkuh darimu sudah terbukti sangat jelas. Sudah terpampang di sana. Kenapa kamu masih percaya padanya? Dia itu benar-benar penipu ulung. Aku suruh kamu diam. Kalau kamu berani mengucapkan satu kata lagi tentang Chen-Xing, jangan salahkan aku kalau aku marah. Bagaimana ini? Dia terlalu percaya pada Huo Chen-Xing. Aku masih harus cari kesempatan untuk memfitnahnya. Kalau tidak, di kota sungai aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Ruoxue, kepala keluarga Gu dari kota sungai, Gu Shanhe, beserta putranya Budi Gunawan, datang menghadiri pesta. Wah, kapan ada keluarga Gu di kota sungai? Gu Shanhe ini katanya dia pimpinan tinggi di grup Hartono. Tapi soal latar belakang keluarganya, aku juga tidak terlalu paham. Bisa jadi pimpinan tinggi di perusahaan grup Hartono pasti orang yang luar biasa. Di kota sungai dia salah satu orang paling berpengaruh. Aku akan menyapanya. Silakan Anda pergi. Halo. Pesta pertunangan putri saya kok sampai mengganggu. Bapak Gu orang penting seperti Anda. Membawa hadiah yang begitu berharga. Wah, terlalu mahal. Patung Kwan Im Gyok itu bukankah itu barang antik tingkat harta nasional yang harganya mencapai 500 juta di rumah lelang beberapa waktu lalu? Gu Shanhe ini lebih kuat dari yang kita bayangkan. Lalu patung Buddha emas itu sebelumnya dibeli oleh seorang miliarder misterius dengan harga tinggi dari museum. Jangan-jangan Gu Shanhe ini adalah miliarder misterius dalam legenda itu? Aku selalu mengira itu adalah ketua Huo dari grup Hartono. Satu patung Kwan Im Gyok, satu patung Buddha emas. Hanya sekadar penghormatan, Paman Lin. Silakan diterima. Loh, dua patung Buddha ini sepertinya ada di altar keluarga kami yang kami sembah. Kok bisa ada di tangan mereka? Pertama kali bertemu, hadiah yang begitu mahal itu tentu saja. Kalau ini cuma hadiah perkenalan, keluarga Gu kami tidak akan segitu royalnya memberi hadiah semewah ini. Tapi kalau ini sebagai mas kawin, tidak tahu apa pendapat Ketua Lin. Bagaimana pendapat Anda? Mas kawin? Mas kawin? Ini adalah mas kawin dari keluarga Gu untuk melamar putri keluarga Lin. Tuan Gu benar-benar sangat royal. Sepertinya kekuatan keluarga Gu sungguh tak terduga. Kalau keluarga Lin bisa bersekutu dengan keluarga Gu, pasti kekuatannya akan naik ke level yang lebih tinggi. Sangat mungkin. Bisa langsung masuk ke dalam keluarga kelas 1 di kota sungai. Paman, kalau merasa mas kawin ini kurang, saya bisa suruh pelayan menyiapkan lagi. Pelayan! Jangan. Sudah cukup banyak, sudah cukup. Tuan Gu, uang bukan masalah yang penting. Yang penting adalah keluarga Gu dan Lin bergabung, bekerja sama menuju panggung yang lebih tinggi. itulah hal yang terpenting. Bisa punya kekuatan seperti keluarga Gu sebagai sandaran, keuntungan kecil di depan mata ini apa artinya? Lebih cepat menjadi keluarga? Itulah yang terpenting. Izinkan saya perkenalkan, ini istri saya. Oh, ini ibu ya. Sudah lama dengar dari Ruoxue kalau ibu anggun dan elegan. Hari ini beruntung bisa bertemu. Benar-benar berkelas. Haha, lihat anak ini pintar sekali bicaranya. Aduh. Ibu mertua, kenapa Ruoxue tidak kelihatan? Ruoxue? Ruoxue kemarilah. Mama, Papa. Cepat kesini temui calon mertuamu dan tunanganmu. Kapan dia jadi tunanganku? Orang sudah bawa mas kawin ke sini. Kamu ini kurang ajar. Pertama, mereka mau kasih apa? Itu urusan mereka. Aku tidak tertarik. Kedua, aku punya pacar. Tidak perlu tunangan. Pacar yang kamu maksud bukan Huo Chen-Xing kan? Ruoxue, kenapa kamu masih keras kepala? Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Pantas tidaknya aku untuk Ruosue, bukan urusan kalian. Kamu kok bisa datang? Aku. Semua yang datang ke pesta ini punya undangan. Kamu masuk dari mana? Laulin, Aku bilang, pengamananmu ini. dijalankan seperti apa sih? Kok orang-orang sembarangan bisa masuk begitu saja? Pak Bu, aku masuk ke sini dengan cara yang sah, pakai undangan. Kamu pikir kamu siapa? Bisa punya undangan pesta keluarga Lin? Semua yang hadir di sini adalah orang-orang penting di kota sungai. Yang paling rendah pun kekayaannya puluhan juta. Kamu bilang masuk dengan cara yang sah? Siapa yang percaya? Jangan-jangan undangannya saja palsu. Pak, asli atau palsu? Bapak lihat saja langsung. Tidak usah dilihat. Semua undangan ini aku yang tulis. Apakah ada undangan untukmu? Masa aku tidak tahu? Pak bijaksana sekali, sangat teliti.
mengontrol ketat setiap tamu yang diundang. Kalau tidak, dia pasti bisa lolos. Tentu saja, hari ini adalah hari penting pertunangan putriku. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Masih diam di sini ngapain? Sudah ketahuan bohong, cepat pergi. Mungkinkah undangan yang Tante Qin berikan padaku palsu? Tidak mungkin, dia tidak ada alasan menipuku. Undangan ini pasti tidak mungkin palsu. Tolong Pak, periksa sendiri. Tidak ada waktu mendengarkan omong kosongmu. Keluar. Ayah, Chen Qing adalah tokoh utama pesta pertunangan hari ini. Tidak perlu undangan kan? Dia? Mertua jangan banyak bicara dengannya. Penjaga, usir dia. Hei, lepaskan aku. Kalian berhenti. Kamu diam, serat dia keluar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Tunggu. Ini undangan untuk keluarga Huo. Undangan untuk grup Hartono. Ini beneran apa enggak? Mana mungkin palsu, ini ada stempel saya di atasnya. Tapi apa? Katakanlah, saya mengirim ke grup Hartono hanya 3 undangan. 1 untuk ketua dewan direksi, 1 lagi untuk Bapak Qin, dan 1 untuk putra mahkota grup Hartono. Lalu kenapa ini ada di tangannya? Ini adalah undangan pesta pertunangan grup Lin. Kamu ingat untuk pergi? Saya mana tahu. Sama sekali nggak kepikiran grup Hartono akan mengirim orang. Tapi ini jelas-jelas undangan dari grup Hartono. Dia pasti dapatkan dengan cara lain. Mungkin dia curi. Undangan grup Hartono mana mungkin muncul di tangan orang seperti dia. Pasti dia curi. Berani-beraninya mencuri barang grup Hartono. Kalau sampai ketahuan, keluarga Lin kita akan kena getahnya. Bawa dia keluar, putuskan hubungan dengan keluarga Lin kita. Ini... Kalau sampai ketua dewan direksi Hartono marah, keluarga Lin kecil kita ini mana bisa menanggungnya? Ayo cepat bertindak, lepaskan saya. Lepaskan tangan kotor kalian. Ayah, Chen Qing sekarang adalah manajer grup Hartono. Undangan ada di tangannya, mungkin ada alasan lain. Kalau ayah gegabah menyentuh orang grup Hartono, sama saja bisa membuat ketua dewan direksi Hartono marah. Apa? Dia manajer grup Hartono? Benar, baru saja dilantik hari ini. Asli, bukan palsu. Enggak. Saya baru saja lihat hari ini video baru yang dirilis. Dia cuma satpam kecil di grup Hartono. Manajernya itu palsu. Bapak Gu, Anda adalah petinggi grup Hartono. Menurut Anda, apakah status manajernya ini palsu? Dia, status sebagai manajer grup Hartono ini sangat penting. Kalau aku asal bicara, nanti kalau diperiksa, aku juga akan ikut disalahkan. Level kami beda terlalu jauh. Aku juga tidak terlalu tahu jelas apakah identitasnya palsu atau tidak. Kalau begitu, Yingjun, kamu masuk kerja bersamanya. Posisinya apa? Kamu pasti tahu, kan? Aku? Dia punya Bapak Qin sebagai backing. Kalau aku terus memfitnahnya, nanti malah bikin Bapak Qin marah. Mending hindari masalah saja. Paman, aku baru saja masuk ke grup Hartono. Banyak hal yang belum aku pahami. Video itu dia yang rekam. Dia pasti tahu jelas. Aku dipecat dari grup Hartono, lalu dimasukkan ke daftar hitam oleh semua perusahaan di kota sungai. Hanya bisa mencari muka pada keluarga konglomerat ini untuk mencari secercah harapan. Kalau sekarang tidak berpihak pada tuanku, mungkin nanti tidak akan ada kesempatan lagi. Benar, video itu saya yang rekam. Dia, Huo Chen Qing, memang memalsukan identitas sebagai manajer. Lili Wijaya, kamu benar-benar tidak bisa berubah ya? Diam, kamu berani mengancam saksi, Lili Wijaya. Kamu yakin? Kamu berani bertanggung jawab atas ucapanmu? Saya yakin, pasti, dan pasti sekali. Identitas manajernya itu palsu, dan sudah terbongkar di depan umum. Di grup Hartono, dia sudah tidak punya tempat lagi. Dengarkan semuanya. Orang yang memalsukan identitas sebagai manajer grup Hartono, mana mungkin mendapatkan undangan berharga seperti ini. Sandiwara ini sudah selesai. Buang dia keluar. Buang dia keluar. Aku. Lepaskan dia. Chen Qing, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ruo Sue, kamu ini bodoh. Bagaimana bisa sampai begini? Kau masih membelanya. Aku melihat sendiri Chen Qing menerima undangan kerja dari grup Hartono. Di atasnya tertulis jelas, Chen Qing diterima sebagai manajer. Bahkan ada stempel Hartono. Mohon perhatian semua sekota sungai. Siapa yang berani memalsukan dokumen Hartono? Mungkin dia nekat sekali, berusaha masuk Hartono dengan segala cara. Aku dan Chen Qing sudah bersama 4 tahun. Karakternya, aku yang paling tahu. Tuanku tidak perlu sok-sokan menilai dia. Ruo Sue, kamu... Sudah, jangan bertengkar lagi. Hal yang menyakiti grup Hartono lebih baik melepaskan 10.000 daripada menyalahkan 1 orang. Selain itu, Ruo Sue ini anak tidak pernah bohong. Lebih baik jangan cari masalah lagi. Karena sudah datang berarti dia tamu. Hanya perlu tambah 1 set alat makan. Jangan sampai hal kecil seperti ini mengganggu pesta malam ini. Paman. Huo Chen Qing itu... Sudah, Yingjun. Hari ini adalah pesta pertunangan Ruo Sue. Waktu baik hampir tiba. Jangan tunda hal penting. Aku hanya seorang manajer di Hartono. Karena direkomendasi langsung oleh direktur utama, baru bisa membangun nama di kota sungai. Membungkus diri sebagai keluarga terpandang. Tapi harta yang sedikit di keluarga kami hanya bisa menipu dan menikah dengan keluarga kaya seperti keluarga
Lin untuk bisa masuk dan menjadi keluarga besar yang sesungguhnya. Harus segera mempercepat pernikahan agar tidak ada halangan lagi. Mertua, bagaimana dengan upacara pertunangan ini? Kalau begitu jangan ditunda lagi. Ayah, kalau ayah sendiri tidak keberatan, kau saja yang menikah dengan keluarga Gu. Kalau ayah sendiri tidak merasa rendah diri, silakan saja ayah yang menikah ke keluarga Gu. Kamu lancang. Bagaimana caramu bicara sama ayahmu? Apa ibu yang ingin menikah ke keluarga Gu? Kamu, awas ku tembak kau. Pak, di zaman sekarang ini kita menganut kebebasan berpacaran dan kebebasan menikah. Perjodohan paksa seperti ini sudah lama ditinggalkan. Ruo Sue ingin menikah dengan siapa? Itu sepenuhnya pilihannya sendiri. Chensing, tidak kusangka kamu punya sisi yang begitu berwibawa. Kamu merasa benar ya? Kalau begitu, kutanya Direktur Gu adalah eksekutif di grup Hartono, kekayaannya miliaran, bisa memenuhi semua kebutuhan materi Ruoxue di masa depan. Kamu, ayahmu kerja apa? Ayahku jualan mie dingin di pinggir jalan. Wahahaha. Keluarga penjual mie dingin, masih berani bermimpi ingin menikahi putriku? Apa salahnya jualan mie dingin di pinggir jalan? Meskipun kami miskin, tapi ayahku tidak pernah membiarkanku kelaparan. Dia juga tidak pernah pelit membelikanku buku. Dia juga tidak pernah membiarkanku bolos sekolah. Selama 20 tahun ini, aku hidup dengan penuh, bahagia dan sangat beruntung. Menurutku, aku mendapat pendidikan keluarga yang terbaik. Sejak usia 3 tahun, aku sudah belajar kaligrafi. Usia 5 tahun, hafal 4 kitab, 5 klasik dan sejarah 24 dinasti. Usia 8 tahun, aku sudah membaca semua karya sastra dalam dan luar negeri. Usia 10 tahun, aku juara Olimpiade Matematika Nasional. Usia 13 tahun, aku dapat penghargaan prestasi seumur hidup di bidang sastra. Usia 17 tahun, sebagai juara umum IPA Nasional, aku diterima di Institut Kersten dan mendapat beasiswa penuh selama 4 tahun. Setelah lulus, aku langsung diterima kerja di grup Hartono dan menjadi manajer. Usaha kerasku selama 10 tahun, masa tidak sebanding dengan 3 generasi mereka yang berbisnis? Pak, inilah anak yang dididik oleh seorang pria yang jualan mie dingin di pinggir jalan. Menurut Bapak, apakah aku masih layak? Anak, kamu tidak bilang sebelumnya. Pacarmu ini ternyata sangat hebat ya. Karena aku percaya Chensing akan mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Jadi hal-hal kecil sebelumnya tidak perlu disebut-sebut lagi. Rosue, terima kasih atas kepercayaanmu. Sudah seharusnya. Ini. Turunkan tangan kotormu itu. Keluarga kami hari ini sudah menyiapkan mas kawin yang sangat berharga. Kamu datang dengan tangan kosong. Ini dia anak yang dibesarkan oleh ayahmu yang jualan mie dingin itu. Pintar belajar buat apa? Tata krama paling dasar saja tidak mengerti. Di masyarakat, yang penting bukan siapa yang nilainya lebih tinggi. Yang penting adalah hubungan sosial. Siapa bilang aku tidak bawa hadiah? Dasar pengemis, bisa mengeluarkan barang bagus apa lagi? Ini hadiahku untuk Paman. Paman, aku baru saja mulai bekerja, jadi keuangan tidak terlalu longgar. Walaupun hadiahnya tidak berharga, tapi ini mewakili ketulusan hatiku. Silakan terima. Hahaha. Sudah kuduga dasar pengemis, bisa mengeluarkan barang bagus apalagi. Anting murahan saja berani kamu berikan. Cepat pergi, jangan mempermalukan diri di sini. Ruoxue Hu Jensing ini hanya mungkin karena latar belakang keluargamu saja terus mengejarmu. Orang seperti dia tidak punya kemampuan lain. Pintar merayu pasti jago. Wajar kalau dulu kamu tertipu. Tapi hari ini dia cuma bawa sepasang anting murahan, lalu ingin menikahimu. Apa bedanya dengan ingin mendapatkan sesuatu tanpa usaha? Sudah, karena pemenangnya sudah jelas. Nggak perlu nonton badut mempermalukan diri di sini. Mari kita mulai upacaranya. Kamu bisa pergi. Tunggu. Tidak mungkin anting ini. Hua Chensing, lihat hadiah jelek yang kamu kasih ini. Bikin bapak marah sampai nggak bisa bicara. Kalau aku jadi kamu, aku buru-buru cari tempat buat sembunyi. Masa sih anting? Aku jelas-jelas siapin ginseng. Kubunuh kau, anak durhaka. Berani-beraninya melakukan hal yang sangat durhaka ini. Bukan, ayah. Kenapa ayah pukul aku? Enggak. Pak, apa bapak salah pukul orang? Tamparan ini seharusnya untuk Hua Chensing. Kalian nggak tahu ceritanya. Gelang jok hijau ini cuman ada sepasang. Di dunia sekarang nggak ada yang ketiga. Pak, bapak kenal anting ini? Iya. Itu kejadian lebih dari 20 tahun lalu. Ayahku masih hidup waktu itu. Keluarga Lin kami mengalami musibah, menerima pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hampir dibasmi seluruh keluarganya.
Ayahku menemui Direktur Grup Hartono yang masih muda waktu itu, minta bantuan. Direktur Grup Hartono membantu keluarga Lin kami lewati kesulitan. Ayahku sangat berterima kasih, mau manfaatkan kesempatan ini buat tunangan anak dengan keluarga Huo. Dan kasih harta pusaka keluarga kami, satu dari gelang giok hijau sebagai tanda. Tapi, Grup Hartono meremehkan keluarga Lin kami yang kecil, nyaris terima satu dari gelang giok hijau. Jadi maksud Bapak, sepasang gelang giok hijau itu satu ada di Bapak, satunya lagi ada di Direktur Huo. Makanya aku mau hukum anak durhaka ini. Pasti kamu yang ambil dari rumah lalu curi dan kasih ke Huo Chensing. Pak, masa iya aku bisa melakukan hal seperti mencuri? Aku ini anak kandung Bapak. Orang seperti apa aku ini, Bapak tidak tahu? Ruok Sue, kalau melihat karaktermu, pasti tidak akan mencuri. Tapi si Huo Chensing ini, orang miskin biasanya bermental pendek. Bisa jadi dialah yang menghasutmu, mencuri barang keluarga sendiri, lalu memberikannya pada orang lain. Ah, si Huo Chensing ini, niatmu benar-benar busuk. Ruo Sue, lihatlah, sejak kamu bersama Huo Chensing, jadinya seperti apa kamu sekarang? Bergaul dengan orang baik belum tentu jadi baik, tapi bergaul dengan orang jahat pasti jadi jahat. Diam kau, kenapa semuanya menyerangku? Ruok Sue, Jangan emosi dulu. aku rasa pasti ada yang aneh dalam hal ini. Ini sudah hampir terungkap jelas, masih ada apa yang aneh? Cepat mengaku saja itu satu-satunya jalan keluarmu. Pak Lin, kalau Bapak benar-benar ingin membuktikan apakah anting ini aku yang mencurinya, sebenarnya ada cara yang sangat sederhana. Bapak pulang saja lihat, apakah anting yang satunya masih ada. Iya. Itu juga benar. Tunggu dulu. Kurasa kau ini benar-benar enggak bakal sadar sebelum lihat peti mati. Kamu sendiri pencuri kelas Terry sih sudah biasa, masih mau menulari Ruok Sue jadi jahat. Kamu ini benar-benar... Kamu benar-benar cerewet, bisa tutup mulut? Bisa. Kotak tempat antingnya ada di sini. Pak Lin, cepat buka dan lihat, di dalamnya pasti kosong. Huo Chensing, lihat, masih ada apa lagi yang bisa kau katakan? Iya, Pak Lin, buka dan lihat saja, maka semuanya akan terungkap. Ini juga tidak hilang? Iya, masih ada. Ini tidak mungkin. Nah, yang dipakai Huo Chensing itu dari mana? Ayah, apakah ayah seharusnya minta maaf padaku? Aku tahu yang ini pasti palsu. Pasti sudah ditukar oleh Huo Chensing. Cara mencuri yang licik sekali. Kamu ini cukup teliti juga. Sudah jadi kebiasaan ya. Anting ini adalah pusaka keluarga Lin. Asli atau palsu, Paman Lin tidak tahu. Paman Lin, cepat lihat. Anting ini pasti palsu. Diam saja kamu. Setengah hari, satu hal pun kamu tidak tebak dengan benar. Yang ini asli, keduanya asli. Apa? Ternyata keduanya asli. Aku benar-benar tidak bisa menemukan alasan untuk memfitnahnya lagi. Ayah, ibu, sudah begini keadaannya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, kan? Aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya apa yang terjadi? Cepat katakan. Dia, Huo Chensing, dipelihara oleh Direktur Qin dari Grup Hartono. Dan Direktur Qin adalah orang dekat ketua direksi. Pasti Direktur Qin mencurikan gelang giok hijau dari ketua direksi, lalu memberikannya kepada Huo Chensing. Pasti begitu. Yang mencuri pasti Qinlan itu. Mana mungkin. Ini adalah tanda mata kedua keluarga. Ketua direksi Huo pasti akan menyerahkan gelang giok hijau kepada sang putra mahkota untuk dijaga baik-baik. Bagaimana mungkin bisa dicuri dengan mudah? Ada kemungkinan lain. Huo Chensing punya undangan dari Grup Hartono. Dia juga memegang tanda mata ketua direksi. Dan dia juga bermarga Huo. Mungkinkah? Apakah Huo Chensing adalah putra mahkota Grup Hartono? Jangan-jangan Huo Chensing itu putra mahkota Grup Hartono. Hehe. Ah, mana mungkin. Ibu mertua, aku dan ayahnya itu teman sekelas lama. Ayahnya cuma pedagang kaki lima jual liangpi. Mana mungkin ada hubungan dengan ketua direksi Huo? Ayahku dan ketua direksi Huo itu saudara angkat. Teman sehidup semati. Putra mahkota Grup Hartono itu dari kecil dilihat tumbuh besar sama ayahku. Kalau memang dia Huo Chensing, masa ayahku nggak tahu? Apa? Ternyata Direktur Gu dan Ketua Direksi Huo itu saudara angkat? Berarti dia itu orang kedua di Grup Hartono dong. Kukira Direktur Gu cuma kaya, ternyata latar belakangnya sehebat itu. Berarti Direktur Gu adalah orang paling berpengaruh yang hadir di sini hari ini. Harus menarik perhatiannya, harus dekat dengannya, nanti pasti bisa sukses besar di kota sungai. Kenapa dia berani ngomong besar di depan umum gini sih? Kalau ini sampai ke telinga ketua direksi, aku bisa-bisa. Menurutku hanya ada satu kemungkinan, yaitu Qinlan bekerja sama dengan Huo Chensing mencuri gelang giok hijau, menyamar jadi putra mahkota Grup Hartono, mengelabui kepercayaan kita semua, menipu Ruok Sue untuk menikah, lalu mengumpulkan kekuatan, mengambil alih Grup Hartono, dan merebut kekuasaan. Budi Gunawan, dengan imajinasi seliar ini, sayang sekali kamu nggak jadi penulis novel.
Sudah jangan ngawur. Kebongkar kan? Nggak bisa bantah kan? Semua yang hadir di sini hari ini, tidak ada yang tidak berada dalam perlindungan grup Hartono. Semua pernah menerima kebaikan dari Pak Hartono. Jadi, saya mohon kepada kalian semua untuk membantu Ketua Direksi Huo memberantas sampah ini. Ini kesempatan langka loh, bisa dekat dengan Direktur Huo. Nanti kita harus tunjukkan performa terbaik kita. Iya, siapa tahu. Membantu direktur memberantas sampah ini. Nanti pasti akan dihargai oleh direktur. Tapi anak ini kelihatannya jujur dan polos. Tidak seperti orang yang suka mencuri-curi. Lebih baik salah bunuh 1000 daripada lepaskan satu ini. Ya, kalau dia memang punya niat jahat, menyingkirkannya juga prestasi besar. Bahkan kalau salah bunuh, ayahnya cuma pedagang mie dingin. Bisa buat apa lagi? Kalian gimana sih bisa seenaknya saja menyimpulkan tanpa tahu kebenarannya? Semuanya berhenti. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Nanti, aku akan minta ayahku untuk mewakili kalian di hadapan Direktur Huo. Membicarakan hal yang baik, masa depan cerah. Sudah di depan mata. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Diam semua. Ayah, cepat pergi. Ini berbahaya. Cepat pergi. Kalau ayah benar-benar pergi, baru kamu yang benar-benar dalam bahaya. Selama ayah ada, tidak ada yang berani sentuh kamu. Pak Lao Hua, mulutmu besar sekali ya. Lihat pakaianmu yang seperti ini. Kamu datang sebagai pelayan ya? Ini ayahnya Huo Chensing. Betul, akulah Huo Zhenhai. Huo Zhenhai namanya terdengar familiar ya. Haha. Tentu saja terdengar familiar. Ini loh, dia terkenal di mana-mana. Raja Liangpi. Betul sekali, Huo yang tua ini. Kemampuan lain nggak ada, tapi bikin Liangpi jago banget. Shaolin, kemampuanmu berteman memang nggak bagus-bagus amat ya. Orang macam apa saja bisa datang di jamuan makan malam keluarga Linmu. Apa setelah ayahmu pergi? Keluarga Lin nggak lagi bersinar seperti dulu ya. Orang ini auranya kuat banget, bikin aku nggak bisa napas. Apa di kota sungai nggak ada orang lagi di bidang jasa? Sampai orang tua kayak kamu, bikin mata kita nggak enak di sini. Aku, berani-beraninya kamu ngomongin ayahku. Bangsat, berani-beraninya kamu nendang aku bunuh kamu. Sudah. Jamuan makan malam yang bagus dirusak sama kalian. Huo Zhenhai itu, kamu datang buat apa? Aku datang buat bersaksi untuk anakku. Gelang giok hijau ini bukan dia yang mencuri. Aku yang bawa masuk. Oh, ternyata ayah yang main-main. Aku heran kok yang awalnya. Ginseng tiba-tiba jadi anting. Kamu bilang gelang giok hijau ini. Kamu yang suruh dia kirim. Jangan-jangan kamu. Ternyata gelang giok hijau itu bukan dicuri oleh Kinlan, tapi kamu yang mencurinya. Dalangnya malah datang sendiri ke sini. Hadirin sekalian, pelaku sebenarnya sudah mengaku. Mohon hadirin sekalian tangkap ayah dan anak ini bersama-sama. Siapa bilang aku yang mencurinya? Gelang giok hijau ini adalah pemberian Pak Lin dulu sebagai tanda mata. Masa sih? Itu kan barang yang Pak Lin berikan untuk chairman. Jangan-jangan kamu adalah chairman grup Hartono? Kenapa? Aku tidak mirip ya? Kamu mirip tai kamu. Kamu ini chairman grup Hartono atau bukan? Papa aku mana mungkin tidak tahu. Aku dan papamu itu memang cukup akrab, tapi dia itu sombong. Mengecewakan teman sekelas lamanya yang masih ingat persahabatan ini. Walaupun aku belum pernah ketemu chairman, tapi Huo Zhenhai ini, bahkan jadi abu pun aku akan mengenalinya. Mana mungkin dia chairman? Pasti dia lagi cari sensasi di sini, menyesatkan orang. Huo Zhenhai, kamu berani sekali. Tidak hanya mencuri gelang giok hijau, tapi juga menipu nama baik di sini. Menyamar sebagai chairman, kau tahu dosamu? Kalian dengar itu? Dia sama sekali bukan direktur grup Hartono. Ayahku bisa jadi saksi. Haha, bapak dan anak ini memang cerewet ya. Sebuah gelang giok hijau kecil. Hah, apa aku perlu mencurinya? Kalau bukan karena Pak Lim dulu yang maksa kasih ke aku aja nggak mau. Jangan ngaco deh. Masa gelang giok hijau kecil? Kamu jualan pangsit 8 turunan pun nggak bakal kebeli 1. Ini kan pusaka keluarga Lim. Harganya mulai dari 100 juta. Kamu tahu 100 juta ada berapa nolnya? 100 juta? SST, berapa nolnya? Aku malas hitung. Tapi, satu gelang giok hijau ini aja sudah kamu anggap harta karun. Memang belum pernah lihat barang bagus. Kalau gitu, tunjukkan barang yang lebih mahal dari anting ini. Nggak bisa tunjukin, sok keren aja di sini. Menurutku, kamu tuh tipikal orang miskin, cita-cita pendek. Siapa bilang aku nggak bisa ngeluarin? Ayah. Kita nggak perlu bandingin diri sama orang kayak gini. Lagi pula, keluarga kita memang nggak punya barang yang lebih berharga dari ini. Wah, soal ini anakmu lebih tahu diri daripada kamu. Tua bangka, aku mau lihat kamu bisa tahan sampai kapan.
Nak, kamu nggak tahu apa-apa soal kemampuan keluarga kita. Keluargamu punya kemampuan apa sih? Keluarga kami cuma modal 2 patung Buddha aja udah bernilai miliaran. Itu pun barang pusaka dari dinasti Han. Ini baru namanya kemampuan. Kebetulan banget, 2 patung Buddha itu aku juga punya di rumah. Hei, siapa saja bawa patung Buddha ke sini? Barang rongsokan di rumahmu aja perlu dibawa? Itu kamu pungut waktu nyari barang bekas atau ambil dari kaki 5 mana sih? Lihat aja, nanti juga tahu. Ini kok bisa persis banget sih? Oke. Keluargamu benar-benar mati-matian cari muka ya. Sampai-sampai siapin 2 barang palsu yang persis buat nipu orang. Tapi kebetulan, yang asli ada di sini. Hari ini kalian sendiri yang nyari masalah. Xiaolin, aku tahu ayahmu berdiri dari barang antik. Kamu pasti juga dapat warisan ilmu sedikit. Mending kamu lihat dulu. Baru kasih kesimpulan. Walaupun yang dibawa si tua ini pasti barang palsu, tapi yang aku bawa juga bukan yang asli. Jangan sampai dia lihat, nanti ketahuan. Kayaknya nggak perlu deh. Penjual mie dingin mana mungkin punya barang asli. Bisnis barang antik itu prinsipnya buang yang palsu, simpan yang asli. Biarkan aku hancurin barang palsu ini biar nggak beredar lagi. Dan ngerugiin orang. Tunggu dulu, menyimpulkan begitu saja tidak sesuai dengan gengsi warisan barang antikku. Sekadar melihat sekilas hanya butuh beberapa menit biar kulihat. Ayah. Biarkan saja paman melihatnya dengan tenang. Yang asli tidak mungkin jadi palsu, yang palsu tidak mungkin jadi asli. Ayahku, kenapa hari ini begitu ingin cari perhatian? Ini tidak seperti sifatnya. Pasti untuk pernikahanku dengan Ruoxue. Ayah, kau sudah repot-repot, tapi malu pasti akan ditanggung. Kulit luarnya ini, warna tembusannya ini tidak benar. Haha, lihat. Sudah kubilang, mana mungkin barang asli. Cepat hancurkan barang palsu ini. Ini asli. Bukan cuma asli. Ini barang antik tingkat harta nasional. Bisa melihat benda ini. Sekarang pun kalau aku mati tanpa penyesalan. Pak Lin ini, kemampuan menilai barang antiknya biasa saja. Keluargaku miskin sekali. Mana mungkin punya harta seperti ini? Ini. Bagaimana mungkin ini asli? Coba lihat lagi lebih teliti. Keluargaku turun-temurun berbisnis barang antik. Kau meragukan profesionalitasku? Ini barang langka yang sangat jelas aslinya. Langsung tahu asli. Sama sekali tidak perlu dilihat teliti. Kalau yang satunya pasti palsu. Coba lihat yang satunya. Ternyata patung Buddha ini. Huajenhai, dari mana kau dapatkan ini? Ternyata kamu pencuri makam. Semuanya, perhatikan ekspresi Pak tadi. Ini jelas bukan barang yang didapat dari jalur normal. Aku tahu. Kamu pasti siang hari berjualan di pinggir jalan buat kamuflase, malamnya mencuri makam. Kalau tidak, bagaimana kamu jelaskan barang-barang berharga ini? Anakku ini benar sekali. Sayang sekali kamu tidak menulis novel. Kalau 2 patung Buddha ini asli, harganya pasti selangit. Kalau kamu punya barang berharga seperti ini, masih mau jualan makanan kecil? Pasti hasil curian. Tidak berani menjualnya, takut diselidiki polisi. Pak Lin, cepat telepon polisi. Tangkap pencuri makam ini. Jangan biarkan dia bebas berkeliaran. Sungguh terlalu berisik. Apa pencurian makam? Ini adalah harta nasional yang hilang ke luar negeri di akhir dinasti Qing. Selama ini dipajang di British Museum. Beberapa tahun lalu katanya dibeli kembali oleh seorang pengusaha kaya dengan harga tinggi. Mana mungkin barang hasil gali kubur? Konglomerat misterius. Jangan-jangan paman adalah konglomerat misterius itu? Tidak mungkin. Ruoxu, mana mungkin ayahku konglomerat misterius? Kamu belum pernah makan jajanan pinggir jalan buatannya. Lagi pula, sejak kecil sampai besar, di rumah aku tidak pernah melihat uang tunai lebih dari 2.000 yuan. Dia konglomerat misterius? Setan saja tidak percaya. Tapi bagaimana menjelaskan 2 patung Buddha ini? Kamu sebaiknya cari tahu dulu bagaimana menjelaskan 2 patung Buddha milik ayah anak keluargaku ini. Iya, kedua patung Buddha ini katanya adalah barang langka legendaris. Bagaimana bisa ada yang kedua? Orang tua ini benar-benar yang kami kirim lebih asli lagi. Sial. Akan ketahuan, jangan dilihat. Kenapa? Ini hadiah lamaran dari keluargaku untukmu. Sebagai keluarga terkaya di kota sungai, mana mungkin kami mengirimkan barang palsu. Kalau kamu melihatnya, berarti kamu tidak percaya pada keluargaku. Itu penghinaan bagiku. Kejadian ini terlalu aneh. Bagaimana bisa ada 2 set produk yang persis sama? Ayah, biarkan saja paman melihatnya. Setelah melihat, semua orang juga akan lega kan? Kalau begitu, saya akan melihatnya. Silakan. Anak durhaka ini. Aku, Gu Shanhe, yang selalu cerdas, kok bisa punya anak seperti dia. Orang bodoh seperti ini. Wah,
Gushanhe, apa maksudmu? Tentu saja dengan tulus untuk melamar Ruosue, Paman. Bagaimana? Harta kami pasti asli kan? Asli apanya? Bahkan tidak sebanding dengan tiruan berkualitas tinggi. Benar-benar kerajinan tangan. Baru, benar-benar baru. Paman, keluargaku kami besar dan makmur. Mana mungkin kami menipumu dengan barang bekas? Tentu saja baru. Betul kan, Pak? Kamu tutup mulut. Kamu juga tahu ini baru kan? Patung Kuan Im Gyok ini. Oh. Bukan, patung Kuan Im apa? Ini dicetak dari resin. Resin? Apa itu resin? Bahan yang mewah atau apa? Suruh kamu belajar yang rajin, kamu nggak mau dengar. Resin itu plastik. Ayah, kok kamu berani kasih hadiah dari plastik? Terus patung Buddha emas ini, aslinya cuma terbuat dari kuningan. Dua barang ini digabung harganya nggak sampai 200 yuan. Kamu mau mempermainkan keluarga Lin? Aduh, aku juga beli di toko barang antik. Harganya juga mahal loh. Pasti aku juga sudah ditipu. Sudah, jangan banyak alasan lagi. Kalian tidak diterima di sini. Pergilah. Berani kamu. Aku ini saudara sehidup semati dengan ketua Dewan Direksi Huo. Hari ini, pertunangan ini harus tetap dilaksanakan. Mau tidak mau, ya harus. Kalau tidak, aku akan melibatkan ketua Dewan Direksi, menghapus nama keluarga Lin dari kota sungai, memutus mata pencaharian kalian. Mau pakai kekerasan juga? Kalian, ayah dan anak yang suka menindas ini. Hari ini, kami berdua orang tua ini, meski harus mati bersama kalian, tidak akan menyerahkan anak perempuan kami ke dalam lubang api kalian. Kalau begitu bukan urusan kalian lagi. Ketua Dewan Direksi Huo adalah sosok yang paling berkuasa di kota sungai. Keluarga Lin kali ini mau tidak mau harus nurut. Di kota sungai, perintah ketua Dewan Direksi adalah mutlak. Siapa yang berani melawan? Hancur, semuanya hancur. Usaha keluarga Lin yang sudah ratusan tahun hancur di tanganku. Ruosue, ayahmu ini tidak mampu, tidak bisa menjagamu dengan baik. Nah, bagaimana pendapatmu? Menurutku, ketua Dewan Direksi Huo bisa mencapai posisinya sekarang, pasti bukanlah orang yang suka menindas. Apalagi sampai menjadi kaki tangan para penjahat ini. Bahkan jika seperti yang mereka katakan, dia adalah orang yang membantu kejahatan dan merebut paksa perempuan rakyat, maka langit yang dia jaga ini akan kucoba bolongi. Mulutmu besar sekali, berani menantang otoritas ketua Dewan Direksi. Sudah siap mati? Seorang pria dalam hidupnya hanya punya 3 hal yang harus dijaga. Pertama, tanah di bawah kakinya. Kedua, orang tua di belakangnya. Ketiga, kekasih di sampingnya. Kalau 3 hal ini saja tidak bisa kujaga, masih pantaskah disebut pria? Kamu cuman anak penjual Liangpi. Kau benar-benar membual. Ayo, coba jaga satu hal dariku hari ini. Keluarga konglomerat pun apa? Siswa Haimen pun apa? Jika tak punya cita-cita tinggi selagi hidup, percuma jadi pria setinggi 8 kaki. Ku beritahu kalian, selama aku ada hari ini, kalian jangan harap bisa menyentuh ayahku dan satu helai rambut pun dari keluarga Lin. Anak baik. Tidak sia-sia aku membesarkanmu dengan sederhana selama 20 tahun. Akan kulihat seberapa hebatnya dirimu. Semuanya, atas nama grup Hartono dan statusku sebagai saudara angkat ketua Dewan Direksi yang pernah berbagi nyawa, ku beri perintah. Hancurkan keluarga Lin. Selama Hujan Hai ada di sini, belum giliranmu untuk memberi perintah. Kamu pikir kamu siapa? Akulah saudara angkat yang kamu sebut-sebut itu. Hujan Hai, ketua Dewan Direksi grup Hartono. Tidak mungkin. 10 tahun yang lalu, kamu punya utang judi menumpuk. Istrimu terpaksa bercerai darimu. Ibumu sakit parah. Kamu sudah kehabisan akal. Kamu berlutut di depan pintu grup Hartono, memohon sesuap nasi. Tapi kamu tidak punya apa-apa, tidak punya keahlian, tidak layak masuk ke grup Hartono. Akulah yang membuat pengecualian dan menampungmu, memberimu jabatan tanpa wewenang nyata, tapi dengan gaji yang jauh lebih tinggi dari rata-rata gaji. Karena aku khawatir sifatmu akan merusak grup ini. Tapi kamu tidak hanya tidak memperbaiki diri, malah semakin semena-mena, makin menjadi-jadi. Gushanhe, kamu sangat mengecewakanku. Ayah, apa Bapak benar-benar chairman grup Hartono? Anak, nanti saya akan berikan penjelasan yang masuk akal. Penjual mie dingin, masa sih dia chairman grup Hartono? Mustahil banget. Anak, semua yang dia katakan tadi, selain chairman, tidak ada yang tahu undangannya. Dan gelang giok hijau itu dan 2 patung Buddha itu salah, tidak mungkin salah. Bohong, semuanya cuma kebohongan. Kamu masa sih cuman orang rendahan? Kamu pejabat tinggi, cuman di bawah 1 orang, di atas ribuan orang. Masa sih kamu penjudi? Keluargaku kami adalah keluarga besar terkemuka di kota sungai. Iya, dan patung Buddha. Patung Buddha. Itu asli. Kalian buta, kalian semua buta. Ruosue adalah wanita saya. Segala sesuatu milik keluarga Lin adalah milikku, Ruosue.
Ruok suwe, ruok suwe, ruok suwe. Ruoswa. Pergi. Lepaskan aku. Buang dia keluar. Lepaskan aku. Aku adalah pengusaha terkaya di kota sungai. Aku adalah direktur grup Hartono. Aku akan bunuh semua orang. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku akan habisi kalian. Aku habisi semua. Zenhai, tolong pertimbangkan persahabatan kita dulu. Kasihani aku, beri aku jalan hidup. Anakku sudah gila. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan lagi. Sudahlah. Tidak ada gunanya aku menghabisi kalian. Kamu pergi ke manajer personalia, bersama-sama menyikat toilet. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua kelaparan. Terima kasih, Direktur. Pergi sana. Ayah, sekarang bisakah ayah menjelaskan alasan ayah melakukan ini? Penampilan Budi Gunawan kamu juga sudah lihat. Ayahmu berasal dari keluarga miskin. Dulu ayah dan ibumu menanggung penderitaan yang tak terbayangkan. Baru bisa mencapai posisi seperti sekarang. Sayang sekali. Ibumu tidak berumur panjang. Ingat dulu, saat ibumu dan aku hidup susah bersama, menyebabkan dia kekurangan gizi dalam jangka panjang. Saat kamu lahir, dia meninggal dunia. Nak, Ayah sudah lihat terlalu banyak anak orang kaya yang sombong dan semena-mena, tidak punya kemampuan apa-apa, akhirnya menghabiskan harta keluarga dan masuk penjara. Ayah tidak ingin kamu mengikuti jejak mereka. Jadi ayah selalu menyembunyikan status keluarga ini. Nak, kuharap kamu mengerti maksud baik ayah. Chensing. Chensing, sekarang kamu sudah sukses dalam pendidikan, sehat jasmani, nilai-nilai hidup juga baik. Itu artinya pendidikan dari paman berhasil. Walaupun kamu sudah menderita lebih dari 20 tahun, tapi itu juga sepadan, kan? Tentu saja, aku tentu mengerti niat baik ayah. Dan aku juga tidak merasa selama ini aku menderita apapun. Cuman apa, nak? Apapun yang kamu inginkan, ayah pasti akan menggantikannya untukmu. Ayah. Cuma ayah tidak perlu karena aku menyembunyikan hubungan dengan Tante Qin selama bertahun-tahun. Sebenarnya siapapun bisa melihatnya. Kalian berdua sedang pacaran, hanya ayah yang pikir bisa menutupinya. Kamu sudah tahu semuanya? Paman, selain Chensing, aku juga sudah tahu. Ini jadi malu dong. Aduh. Nak, ayah berpikir, takutnya kamu tidak bisa menerima kalau ayah mau cari ibu tiri lagi. Lagi pula, Tante Qin itu masih muda dan cantik. Kalau aku umumkan hubunganku dengannya, identitasku sebagai orang miskin yang kubuat tidak akan bisa ditutupi lagi. Cukup. Xiaolin, lihatlah kedua anak ini. Setelah kejadian ini, aku malah merasa malu sendiri. Hahaha, iya. Sebenarnya acara pertunangan ini adalah untuk kedua anak ini. Kalau bukan karena video fitnah yang beredar di internet itu, hari ini tidak akan berakhir memalukan seperti ini. Aku akan loncat dari lantai atas saja. Sudahlah, aku juga sudah paham. Ini cuma ujian terakhir, Pak, untuk Chensing. Kamu juga cuma NPC saja. Pergilah, aku tidak mau melihatmu lagi. Terima kasih, Proswe. Terima kasih, Direktur. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Muda. Karena kesalahpahaman sudah teratasi, kalau begitu kita... Ini kan sudah lama diatur oleh ayah, pernikahan mereka berdua. Berputar-putar, akhirnya kedua keluarga kita berkumpul lagi. Kalau ini bukan jodoh, lalu apa lagi? Kalau begitu kita... Lebih baik sekarang daripada nanti. Hari ini juga kita langsung gelar pernikahan kedua anak ini. Bagaimana? Aku setuju. Setuju kamu saja percuma. Harus tanya pendapat kedua anak ini dong. Aku tidak masalah, aku ikut Ruoswe. Kalau aku... Tentu saja juga tidak masalah.